got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari golongan C kelompok 6 akan menyampaikan sistem informasi retensi rumah sakit Advenit dengan anggota kelompok. Yang pertama dengan nama Octavia Putri Ayu Lestari dengan NIM game 412216669. Yang kedua Ahmad Taufiki Hardiansyah dengan NIM game 412217030. Dan yang ketiga Cindy Clara Aurelia dengan NIM game 412217876. Yang keempat Rizka Ajeng Dwianisa Fitri dengan NIM game 412222061. Dan yang terakhir Canaya Tabita Asnanto dengan NIM game 412222073. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, identifikasi masalah. Dari sumber yang kami temukan, ternyata yang menjadi faktor permasalahan yaitu proses pengolahan data retensi masih menggunakan manual dengan bantuan aplikasi Microsoft Office, serta pembuatan laporan menjadi lebih lambat. Berdasarkan hasil tersebut, perlu dilakukan perancangan sistem informasi retensi berkas rekam medis berbasis web. Keuntungan dari perancangan sistem informasi berbasis web diantaranya yaitu mudah untuk dikembangkan, sehingga sistem informasi diharapkan mampu mengurangi permasalahan yang ada di rumah sakit. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem retensi rumah sakit. Ada 4. Yang pertama, identifikasi masalah, analisis sistem, analisis kebutuhan, arsitektur sistem. Identifikasi masalah dengan sistem manual, yaitu penumpukan berkas rekam medis, terbatasnya penyimpanan rekam medis, pemilihan rekam medis tidak efektif, pemilihan rekam medis memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, analisis sistem dengan sistem baru, memerlukan sistem informasi retensi rumah sakit, yaitu registrasi secara online, dapat memanggil data pasien yang tidak berkunjung selama 5 tahun terakhir, fitur menu master data yang berisi data user, pasien, serta kunjungan pasien, laporan keseluruhan pasien, laporan rekam medis aktif, laporan retensi rekam medis, berita acara retensi. Yang ketiga, analisis kebutuhan, ada 4. Yang pertama, analisis kebutuhan data, berisi pasien atau rekam medis, pegawai rekam medis. Yang kedua, analisis kebutuhan pengguna, yang berisi petugas rekam medis, admin IT, direktur rumah sakit. Yang ketiga, analisis kebutuhan fungsional, yang berisi memanggil atau menyaring data yang tidak berkunjung selama 5 tahun terakhir, menghasilkan laporan keseluruhan pasien, laporan rekam medis aktif, laporan retensi rekam medis, menampilkan berita acara retensi. Yang keempat, analisis kebutuhan non-fungsional, yang berisi waktu memuat dibatasi selama 1 menit, user diberi ID dan password yang berbeda, user dapat mengedit informasi terkait akun. Selanjutnya yang keempat, arsitektur sistem, yang berisi halaman login, user, password user, halaman menu utama, halaman menu master data, halaman laporan, halaman berita acara. Yang selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart di sini dibagi menjadi 2, yaitu flowchart manual dan juga flowchart sistem. Untuk flowchart manual dimulai dari petugas rekam medis yang melakukan pemilihan rekam medis, apakah rekam medis tersebut aktif atau non-aktif. Apabila rekam medis tersebut aktif, maka rekam medis tersebut akan dikembalikan ke rekam medis aktif dan akan menghasilkan laporan rekam medis aktif. Kemudian apabila rekam medis tersebut non-aktif, maka akan dilakukan pemilihan nilai guna kembali untuk menilai apakah rekam medis tersebut masih memiliki nilai guna, dan apabila masih memiliki nilai guna akan dikembalikan ke rekam medis aktif. Sedangkan untuk rekam medis yang tidak memiliki nilai guna akan dimasukkan ke dalam rekam medis aktif, yang selanjutnya akan dicatat sebagai rekam medis non-aktif, dan pencatatan tersebut akan menghasilkan laporan rekam medis yang diretensi, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada kepala rekam medis dan akan melakukan verifikasi laporan tersebut sebelum diberikan kepada direktur rumah sakit. Untuk flowchart sistem sendiri dimulai dari petugas rekam medis yang ke sistem informasi retensi rumah sakit. Di sistem informasi rumah sakit ini akan dilakukan pemilihan rekam medis. Apakah rekam medis tersebut aktif ataupun non-aktif? Jika aktif, maka rekam medis tersebut akan menghasilkan laporan rekam medis aktif. Sedangkan untuk rekam medis non-aktif akan dilakukan pemilihan nilai guna kembali. Jika rekam medis tersebut memiliki nilai guna, maka akan dimasukkan ke laporan rekam medis aktif. Sedangkan untuk rekam medis yang tidak memiliki nilai guna akan ditambahkan kepada pencatatan rekam medis non-aktif. Pencatatan tersebut akan menghasilkan laporan retensi yang selanjutnya akan diberikan kepada kepala rekam medis untuk diverifikasi sebelum diberikan kepada direktur rumah sakit. Laporan tersebut nantinya juga akan menghasilkan pembuatan berita acara yang juga akan diverifikasi oleh kepala rekam medis, menghasilkan pengeluaran berita acara yang telah diverifikasi kepada tugas rekam medis lainnya. Yang selanjutnya adalah entity relationship diagram, di mana ada 3 entitas di dalam sistem ini, yaitu petugas rekam medis, kepala rekam medis, dan direktur rumah sakit.
Di antara ketiga entitas tersebut memiliki relationship atau hubungan, yaitu petugas rekam medis dapat menyortir dan membuat berita acara yang kemudian akan diverifikasi oleh kepala rekam medis. Nantinya kepala rekam medis akan melaporkan berita acara kepada direktur rumah sakit. Dari ketiga entitas tersebut memiliki 5 atribut, antara lain ID, nama, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Selanjutnya yaitu DFD atau Data Flow Diagram. Di sini kita terdapat dari level 0 sampai dengan level 5. Yang mana dalam level 0 ini terdapat kepala rekam medis, serta petugas rekam medis, kunjungan, pasien, user, dan kepala rumah sakit. Yang mana dalam proses ini terdapat proses login, kelola user, kelola pasien, kelola kunjungan, dan kelola laporan yang akan menghasilkan output berupa laporan retensi. Dan proses kelima yaitu terdapat 4 aktor yang mana ada petugas rekam medis, kunjungan, kepala rekam medis, dan kepala rumah sakit. Dalam proses kelima ini terdapat 4 proses yaitu cetak data retensi, cetak data rekam medis aktif, cetak data keseluruhan pasien, serta cetak surat berita acara. Baik, selanjutnya adalah use case, di mana di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama petugas, yang kedua kepala rekam medis, dan yang ketiga adalah direktur rumah sakit. Untuk petugas rekam medis, jika merupakan petugas baru, maka dapat registrasi. Sedangkan jika petugas rekam medis sudah lama atau sudah memiliki akun, maka dapat melakukan login. Begitu pula dengan kepala rekam medis dan kepala rumah sakit. Untuk aktivitasnya, petugas rekam medis dapat kelola data pasien dan kelola kunjungan pasien, lalu dapat melaporkan kepada kepala rekam medis. Kepala rekam medis setelah login dapat melakukan kelola laporan dan kelola data petugas, sehingga melaporkan berupa berita acara kepada direktur rumah sakit. Next. Selanjutnya adalah activity diagram. Di sini juga ada 3 aktor, yaitu petugas, kepala rekam medis, dan direktur. Untuk langkah pertama, itu bisa registrasi untuk petugas baru. Untuk petugas lama, kepala rekam medis dan direktur dapat login menggunakan akun yang sudah ada. Petugas dapat kelola data pasien, kelola data kunjungan, kelola data pegawai, kelola rekam medis pasien inaktif, dan kelola nilai guna rekam medis inaktif. Untuk kepala rekam medis bisa pelaporan rekam medis yang akan diretensi, lalu penerimaan berita acara dari petugas, direktur dapat penerimaan berita acara berupa outputnya yaitu berita acara. Selanjutnya adalah kelas diagram. Di sini juga terdapat 3 entitas, yaitu petugas rekam medis, kepala rekam medis, dan direktur rumah sakit, di mana masing-masing memiliki atribut, yaitu ID, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Untuk entitas petugas rekam medis dapat melakukan 2 hal, yaitu menyortir dan membuat berita acara yang akan dilaporkan kepada kepala rekam medis, di mana kepala rekam medis dapat melakukan 2 hal, yaitu memverifikasi laporan dan menyampaikan berita acara kepada direktur rumah sakit. Baik, sekian presentasi dari sistem informasi kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demonstrasi web dari rumah sakit kami. Baik, ini merupakan halaman atau tampilan pertama dari sistem informasi retensi rumah sakit Advenit. Lalu petugas dapat mengklik fitur login. Untuk petugas baru, dapat registrasi terlebih dahulu. Memasukkan username yang diinginkan dan password yang diinginkan juga. Lalu tidak lupa hak aksesnya ditampilkan. Lalu klik register. Baik, fitur selanjutnya yaitu pada data pasien. Dalam data pasien, di sini kita bisa melihat semua data rekam medis yang sudah diinputkan secara manual oleh petugas rekam medis. Di sini terdapat fitur back untuk kembali ketika kita sudah selesai mengecek ataupun menginputkan data yang kita inginkan, serta di sini ada aksi edit, hapus, dan tambah. Di sini kita bisa melakukan menu edit seperti berikut. Misal di sini nomor rekam medisnya 189987, kita ingin ubah ataupun benarkan 189988. Nama lengkapnya sama, alamatnya sudah betul, jenis kelaminnya mungkin salah, kita bisa ubah jadi ada 2, tinggal klik laki-laki atau perempuan. Terus kita klik edit. Yang menu kedua yaitu hapus. Kita klik menu hapus, akan muncul tanda ataupun notif pop-up seperti ini untuk meyakinkan kita apakah kita benar-benar yakin akan menghapus data tersebut. Karena ini kita hanya menampilkan atau mendemokan sistem ini, maka saya mengklik cancel. Terus tambah, kita juga bisa melakukan menu tambah di pojok atas samping data pasien.
nomor rekam medisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, nama lengkapnya Canaya Puspita. Alamatnya Madiun, Jawa Timur. Nah, kalau tanggal lahir kita bisa klik tanda kalender, terus tahunnya bisa kita pilih, jenis kelaminnya perempuan, kita submit. Nah, setelah kita melakukan klik tambah tadi, maka data yang baru saja kita masukkan akan muncul di menu paling atas. Nomor rekam medis 1, 2, 3, 4, 5, 6, nama Canaya, alamat Madiun, Jawa Timur, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 2004, Kamis, tanggal 10. Dan kita bisa klik back ketika sudah selesai, maka akan masuk ke menu selanjutnya yaitu data pegawai. Di sini data pegawai yaitu riwayat pegawai yang sudah melakukan login ataupun register pada sistem kami. Nah, seperti yang tampil pada sistem yaitu ada Tavia Putri, Ahmad Taufiki, Cindy Clara Aurelia, Rizka Ajeng, dan Canaya Tabita Astanto. Di sini ada menu back kalau kita udah selesai ingin melihat siapa yang pernah melakukan kunjungan ataupun register dan login di sistem ini, serta print. Print di sini fungsinya yaitu untuk mengeprint ataupun mencetak siapa pegawai yang pernah login ataupun masuk dalam ke sistem. Kalau udah selesai kita klik back dan akan kembali ke dashboard utama. Selanjutnya data kunjungan. Pada menu edit, kita bisa mengedit semisal nama pasien, alamat, tempat tanggal lahir ketika terjadi kesalahan. Selanjutnya menu hapus. Nah, di menu hapus, kita bisa menghapus data rekam medis yang kita mau hapus. Dan untuk menu print, kita bisa cetak dalam bentuk PDF seperti ini. Dah. Yang selanjutnya yaitu data laporan aktif. Dalam laman ini, user bisa melihat data dari pasien dengan rekam medis yang masih aktif. Di sini, petugas juga bisa mencetak laporan dari rekam medis aktif tersebut. Untuk fitur yang selanjutnya, ada data laporan retensi. Di sini adalah daftar nama pasien yang secara otomatis sudah dikatakan tidak aktif atau lebih dari 25 tahun. Jadi ini di sini kita dapat melakukan edit atau menghapus karena data tersebut sudah terotomatis dari sistem. Di sini juga ada dua menu print. Untuk print yang BA itu adalah print yang akan diberikan kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit berupa PDF. Ini adalah sebagai bentuk berita acara data retensi. Di sini ada tanda tangan direksi, tim penilai, dan tim pemusnah. Ini adalah berita acara yang berupa PDF yang nantinya akan diberikan secara fisik atau surat fisik kepada direktur rumah sakit. Yang print selanjutnya itu adalah print sebagai arsip, di mana terdapat daftar nama-nama yang rekam medisnya sudah diretensi atau sudah tidak aktif. Jika sudah selesai untuk melakukan print berita acara, dapat menekan tombol back atau kembali. Dan apabila tidak ingin melakukan sesuatu atau mengubah sesuatu, dapat menekan tombol logout agar menjaga keamanan dari pengguna. Baik, dirasa cukup sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari 5 aplikasi yang telah kami rancang, yaitu sistem retensi rekam medis proyek kami memiliki tujuan untuk memudahkan petugas agar dapat dengan cepat dan mudah melihat data pasien rekam medis yang masih memiliki nilai guna atau tidak, serta memudahkan kepala rumah sakit menerima laporan atau berita acara terkait retensi rekam medis pasien dan dapat memantau data-data petugas dan pasien dalam sistem ini. Juga terdapat dilengkapi fitur-fitur CRUD, yaitu edit, tambah, atau delete data yang sudah tersedia. Namun terdapat perbedaan rancangan yang kami buat dengan realita hasil akhir, di mana penampilan dua aktor, yaitu petugas rekam medis dan kepala rekam medis saja, sedangkan untuk direktur rumah sakit yang kami tampilkan, baik dalam use case maupun activity diagram, hanya akan memperoleh berita acara melalui surat fisik yang telah di-print, dan direktur rumah sakit tersebut tidak dapat mengakses aplikasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.